Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Azmi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kas dan piutang. Materi kas dan piutang dibagi menjadi tiga. Yang pertama kas, kedua rekonsiliasi bank, dan yang ketiga piutang. Materi pertama yaitu kas. Kas merupakan harta yang paling lancar atau aktiva yang paling liquid bagi perusahaan yang meliputi koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposit di bank, cek, dan rekening tabungan sebagai media pertukaran dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Jenis-jenis kas. Untuk kepentingan perlakuan akuntansi, kas dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kas kecil atau cash on hand. Yang kedua, kas di bank atau cash in bank. Kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Misalnya, seperti persediaan, makan siang karyawan, dan lain-lain. Metode pencatatan kas kecil ada dua, yaitu yang pertama metode impres, metode pengisian pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu karena pengisian kembali dari kas kecil akan sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Metode fluktuasi, metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Pada sistem ini, pengelolaan kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana kas kecil yang dijadikan dana dasar untuk diposting ke perkiraan buku besar. Kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank, biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Kas di bank ini selalu berhubungan dengan rekening koran dan bank untuk perusahaan. Ini adalah contoh kas kecil yang diminta untuk membuat jurnal menggunakan sistem impres dan fluktuasi. Pada sistem impres pada saat dibelanjakan tidak perlu di jurnal. Artinya cukup membuat catatan kecil yang tujuannya untuk menghitung jumlah kas kecil yang masih tersedia. Akan tetapi membuat bukti pembayaran dan menyimpannya sebagai bukti. Sistem fluktuasi. Sedangkan pada sistem fluktuasi harus dicatat semua jenis pengeluaran yang berasal dari kas kecil. Pada saat kas kecil diisi kembali, sistem impres mengklasifikasikan rekening yang sejenisnya sesuai dengan rekening buku besar, dan pengisian kas kecil ini harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, yaitu batas minimum yang harus diisi, sehingga jumlah kas kecil setelah diisi harus sama dengan kas kecil pada saat dibentuk. Sistem fluktuasi. Sedangkan sistem fluktuasi tidak perlu mencapai batas minimum dan jumlahnya tidak perlu tetap. Artinya, perusahaan boleh mengisi kapan dan jumlah sesuai dengan kebutuhan kas kecil. Materi kedua, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah data transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pembukuan perusahaan. Rekonsiliasi laporan bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang belum dicatat oleh perusahaan. Hal yang biasanya menyebabkan perbedaan antara nilai sisa di bank dengan nilai sisa buku adalah yang pertama, setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, cek tidak cukup dana, penagihan piutang wesel, interest income, biaya bank, dan kesalahan pencatatan. Berikut contoh soal rekonsiliasi bank. Ini adalah kolom register cek. Ini adalah laporan bank rekening giro PT Menuju Makmur di Bank BRI. Saldo menurut bank di debit Rp88.004.000. Saldo ini berasal dari laporan bank rekening giro. Cara menghitungnya, saldo awal di bank ditambah kolom kredit dikurangi debit, lalu ditambah DIT atau setoran dalam perjalanan sebesar Rp10 juta. Selanjutnya dikurangi OSC Rp42.750.000. OSC ini adalah rekening bank yang belum dicatat. Jumlahnya adalah Rp55.254.000. Cara menghitung saldo perusahaan yaitu saldo awal ditambah penerimaan ditambah setoran awal yang belum tampak dan dikurangi register cek. Kemudian ditambah jasa giro Rp22.000 dikurangi biaya administrasi bank sebesar Rp17.000. Jumlahnya sama dengan saldo bank yaitu Rp55.254.000. Selanjutnya membuat jurnal rekonsiliasi. Kas di debit Rp22.000, pendapatan giro di kredit Rp22.000, biaya administrasi bank di debit Rp17.000, kas di kredit Rp17.000. Materi ketiga yaitu piutang.
Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Contoh transaksi-transaksi yang menimbulkan piutang antara lain adalah penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, dan memberi uang muka kepada anak perusahaan. Jenis piutang yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, piutang wesel. Catatan adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu uang pada hari mendatang tertentu. Ketiga, piutang lainnya. Piutang lainnya adalah tagihan yang berasal dari suatu transaksi yang bervariasi. Berikut contoh soal piutang yang diminta untuk membuat jurnal koreksi atas kekeliruan untuk menghitung CKP setelah penyesuaian. Berikut jawaban soal piutang. Nomor 1. Piutang di debit 2 juta rupiah, CKP di kredit 2 juta rupiah. Nomor 2. Piutang dagang di debit 7 juta rupiah, penjualan di kredit 7 juta rupiah. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Jurnal salah, piutang dagang di debit 5.800.000, penjualan di kredit 5.800.000. Jurnal pembalik, di debit 5.800.000, penjualan di kredit 5.800.000. Jurnal benar, piutang dagang di debit 8.500.000, penjualan di kredit 8.500.000. Jurnal koreksinya, piutang dagang di debit 2.700.000, penjualan di kredit 2.700.000 rupiah. Saldo awal CKP 5 juta rupiah, menghitungnya 8.955.000 dikurangi 5 juta rupiah, hasilnya 3.955.000 rupiah. Jurnalnya, biaya kerugian piutang di debit 3.955.000, CKP di kredit 3.955.000 rupiah. Sekian penjelasan materi kas piutang dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.